Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat wingko yang praktis, anti ribet, ekonomis juga ya. Membuatnya juga cepat dengan hasil yang lumayan banyak. Ini untuk memenuhi permintaan beberapa teman yang minta dibuatkan resep membuat wingko yang lebih cepat tanpa menggunakan cetakan khusus. Meskipun dengan bahan yang ekonomis dan pembuatan yang lebih cepat, tidak ribet, tetapi hasilnya juga tidak kalah dengan resep wingko yang pernah saya bagikan sebelumnya. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, simak video sampai selesai ya. Siapkan wadah dan masukkan kelapa parut. Kelapa parut ini dibuat dari 2,5 butir kelapa yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Bersihkan kulit ari atau kulit coklatnya, kemudian cuci bersih dan diparut dengan serat memanjang. Diparut dengan serat memanjang akan menghasilkan wingko yang cantik, kelihatan serat kelapanya. Masukkan gula pasir dan ini bisa dikurangi jika dianggap terlalu manis. Tambahkan garam secukupnya. Masukkan 2 saset vanili bubuk. Kemudian bahan-bahan ini kita campur sampai tercampur rata. Sambil sedikit diuleni supaya gula bisa larut dan bercampur dengan kelapa. Setelah beberapa saat diuleni, maka gula sudah kelihatan larut dan bercampur dengan kelapa. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa kelapanya sudah kelihatan basah. Selanjutnya masukkan margarin ya. Ini kita pakai 1 ons, tidak usah dicairkan. Langsung kita campurkan, kemudian kita lanjutkan menguleni sampai margarin tercampur rata dengan kelapa yang sudah basah. Penggunaan margarin yang tanpa dilelehkan ini akan membantu kita tidak perlu mengoles wajan teflon yang kita gunakan untuk proses pemanggangan dengan margarin ataupun dengan minyak. Setelah dirasa margarin sudah tercampur rata dengan kelapa, kita masukkan tepung ketannya. Untuk resep ini kita menggunakan setengah kilogram tepung ketan. Masukkan tepung ketan secara bertahap sambil diuleni. Ini dimaksudkan supaya tepung ketan mudah bercampur dengan kelapa dan tidak ada tepung yang bergerindil. Untuk resep pembuatan wingko kali ini, kita menggunakan kelapa parut yang tidak dikukus terlebih dahulu dan air kelapanya juga tidak kita rebus dahulu. Nah, jika kalian menghendaki hasil kue wingkonya nantinya lebih awet, artinya tidak cepat basi dan tidak cepat berbau tengik, kalian bisa mengukus kelapa terlebih dahulu dan juga merebus air kelapa. Masukkan semua tepung yang masih tersisa. Kemudian kita lanjutkan menguleni sampai mendapatkan adonan yang terasa lembut dan ringan. Video pembuatan wingko premium yang bisa bertahan berhari-hari bisa kalian simak lewat link yang saya tuliskan di kolom deskripsi. Dan sekarang adonan sudah betul-betul tercampur rata dan ini sudah menghasilkan adonan yang lembut dan terasa ringan ya. Teman-teman bisa lihat, bisa dibentuk seperti ini. Ini kita sudah bisa menghentikan untuk mengulennya. Dan adonan ini bisa langsung dicetak kemudian dipanggang tanpa ditambahi dengan air kelapa. Hasilnya wingkonya nanti akan lebih padat. Tapi karena saya menghendaki wingko yang lebih empuk teksturnya, maka saya tambahkan air kelapa. Dan ini saya tambahkan 50 ml air kelapa dan nanti kita lihat teksturnya. Kalau memang perlu ditambah, nanti akan saya tambah lagi.
Jadi untuk pemakaian air kelapa disesuaikan dengan tingkat kepadatan wingko yang akan dibuat ya teman-teman ya. Dan ini untuk adonannya saya cek ini menurut saya masih kurang sedikit ya, kurang sedikit lembek, dan ini akan saya tambahkan sekitar 30 ml air kelapa. Jadi total penggunaan air kelapa pada resep wingko kali ini saya menggunakan 80 ml air kelapa. Karena tadi 50 ml, kemudian ini saya tambah 30 ml. Dan teman-teman harus ketahui ya, ini tidak mutlak, artinya tidak harus 80 ml karena jenis kelapa ya, tingkat ketuaan kelapa yang kita gunakan ini juga berpengaruh terhadap banyak sedikitnya penambahan air kelapa. Jadi tetap kita menggunakan insting saja ya teman-teman ya. Karena pada video saya yang sebelumnya itu banyak yang menanyakan berapa mililiter harusnya air kelapa yang digunakan ya. Jadi saya tegaskan di sini penggunaan air kelapa disesuaikan juga dengan tekstur wingko yang akan dibuat dan juga jenis dari kelapa ya, tingkat ketuaan kelapa. Dan ini adonan sudah tercampur rata ya teman-teman. Kita cek, nah ini teksturnya seperti ini. Ini insya Allah nanti menghasilkan wingko dengan tekstur yang lembut, tekstur yang empuk ya, tidak terlalu padat. Selanjutnya kita akan mendiamkan adonan ini kurang lebih 1 jam. Kalaupun kalian ingin langsung memanggang juga boleh, silahkan. Tetapi kalau didiamkan terlebih dahulu memberikan ruang waktu untuk adonan lebih mengembang. Sehingga nanti jika dipanggang hasilnya pun lebih mengembang. Dan ini setelah adonan saya diamkan kurang lebih 1 jam. Dan ketika adonan dicek seperti ini, terasa teksturnya lebih pekat karena air kelapa sudah diserap oleh tepung dan juga kelapa. Dan jika merasa perlu, kalian bisa menambahkan air kelapa ke dalam adonan. Selanjutnya, untuk mendapatkan kue wingko yang sama besar dan sama bentuknya, maka saya buatkan cetakan dari gelas mineral. Ini saya buat dengan ketebalan 1,5 cm. Adapun diameter gelasnya yaitu untuk diameter bawahnya adalah 5,5 cm, sedangkan untuk diameter atasnya adalah 6 cm. Nah, ini sudah jadi dan siap digunakan untuk mencetak. Isikan adonan wingko sampai penuh ke dalam cetakan yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk alat cetak kalian bisa menggunakan alat-alat yang tersedia di sekitar kalian. Kalian bisa menyesuaikan ketebalan wingko yang kalian inginkan. Di sini saya akan membuat wingko dengan ukuran mini saja. Untuk selanjutnya kita bisa mencetak wingko sambil memanggang wingko. Ini akan menghemat waktu kita, jadi wingko tidak usah dicetak semua terlebih dulu. Untuk memanggang wingko, kita bisa menggunakan wajan apapun yang kita miliki. Jika kalian memanggang menggunakan wajan teflon, maka wajan tidak perlu dioles dengan minyak ataupun margarin. Karena ketika kita membuat adonan wingko sudah kita tambahkan margarin. Margarin ini akan meleleh selama kita memanggang. Sedangkan jika kalian memanggang menggunakan wajan aluminium ataupun wajan pasir, yaitu wajan campuran baja dan aluminium, kalian harus mengolesnya dengan margarin atau dengan minyak secukupnya, supaya kue wingko tidak lengket di wajan dan tidak cepat hangus atau tidak cepat gosong. Selanjutnya kita panggang wingko dengan menggunakan api kecil tapi tidak yang paling kecil. Setelah beberapa saat dipanggang dan diperkirakan wingko sudah kokoh, maka kita bisa membuka tutup dan kita balik wingko. Selama proses memanggang kita bisa membalik wingko 2 atau 3 kali supaya kita mendapatkan wingko yang matang sempurna sampai dalam.
Untuk memanggang saya anjurkan tadi tidak menggunakan api yang terlalu kecil supaya nanti kita tidak terlalu lama proses memanggang. Karena proses memanggang yang terlalu lama akan menghasilkan wingko yang bagian luarnya atau bagian kulitnya terasa keras dan alot ketika dingin. Ketika kedua permukaan wingko sudah berwarna kuning kecoklatan, kita bisa mengangkatnya. Jadi kita tidak mengangkat wingko secara bersamaan, kita hanya mengangkat wingko yang kedua permukaannya sudah berwarna kuning kecoklatan. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di wajan kita ini sudah muncul cairan margarin yang leleh. Nah, itulah sebabnya kita tidak perlu mengoles margarin atau minyak pada wajan teflon yang kita gunakan. Untuk wingko yang sudah matang dan sudah diangkat, segera tutup dengan daun ataupun kertas minyak ataupun bisa juga dengan menggunakan plastik supaya wingko tidak terkena dengan udara luar karena bisa menyebabkan kulit wingko kering dan nanti kalau dingin akan terasa alot dan keras. Lakukan pemanggangan sampai semua adonan habis dipanggang. Dan inilah hasilnya wingko yang sudah kita buat ya, wingko dengan resep yang praktis, anti ribet dan juga cepat. Ini hasilnya terlihat sangat empuk ketika sudah dingin. Kalau ditekan seperti ini kelihatan ya teman-teman, ini lembut dan empuk. Kita buka, kita lihat dalamnya. Nah, ketika dipotong seperti ini terasa empuk, tidak alot sama sekali ya teman-teman. Kemudian kita lihat tekstur dalamnya. Nah, kalian bisa lihat ini bisa matang dengan sempurna ya. Dan serat kelapanya terlihat sangat cantik jika diparut dengan serat memanjang. Dan ini rasanya juga enak, terasa legit dan gurih. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 55 buah wingko dengan ukuran mini seperti ini ya. Cocok sekali untuk ide jualan dan juga untuk suguhan. Karena dengan ukurannya yang mungil ini, maka ketika disuguhkan orang tidak akan merasa enggan untuk mencicipinya. Dan untuk menjaga supaya wingko tetap awet empuk, maka begitu dingin kita bisa langsung membungkusnya dengan plastik seperti ini. Dan setelah dikemas seperti ini terlihat lebih menarik, lebih rapi dan praktis untuk dijual ataupun untuk disuguhkan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi dengan video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.